Selamat pagi Pak teman-teman dan Pak Heri. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang motion and time study. Sebelum itu saya memperkenalkan diri, nama saya Hendra Wijaya, nomor NIM saya 211-2012 dari Tin Pagi. Selanjutnya ada studio gerak motion time. Ini panasnya segenap gerakan dasar yang terdapat dalam pelaksanaan dan pekerjaan jasmani yang tujuan itu menetapkan cara terbaik untuk melakukan pekerjaan tersebut. Maksudnya tadi ada analisa yang dilakukan dengan beberapa gerakan bidang bekerja dalam pengenalan pekerjaannya. Habis itu ada manfaat motion study, yaitu adalah sebagai mengenakan cara untuk menentukan waktu baku dalam suatu aktivitas kerja. Habis itu study waktu time study. Penganalisis ini bekerja untuk mengukur secara ilmiah, memperhatikan berbagai faktor penetapan data waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan secara normal. Pengukuran waktu time study adalah untuk menentukan lama kerja yang dibutuhkan seorang operator terlatih dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang spesifikasi dengan kecepatan yang normal dalam lingkungan kerja terbaik dalam saat itu. Habis itu ada tujuan stand tadi, yaitu mengembangkan sistem dengan metode lebih baik. Yang kedua, menentukan standar waktu. Yang ketiga, melatih operator. Selain itu ada manfaat teknik time study, yaitu melakukan penjadwalan dan perencanaan kerja, menentukan besar ongkos produksi, menentukan jumlah kebutuhan operator. Habis itu ada pengertian motion study dan time study. Motion study dan time study adalah suatu studi tentang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya berdasarkan dengan perhitungan waktu. Studi yang diharapkan berdasarkan gerakan-gerakan standar menyelesaikan suatu pekerjaan yang efektif dan efisien. Habis itu ada analisis mengenai tiga kerja benda alat dan percobaan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan. Tujuannya adalah yaitu menemukan cara yang paling benar, standarisasi, menentukan waktu secara cepat, dan melatih pekerja melalui pekerja. Habis itu ada gerakan. Studi gerakan adalah analisa yang dilakukan terhadap beberapa pergerakan bagian badan pekerja yang menyelesaikan pekerjaannya. Contohnya seperti mencari atau SH, memilih atau select ST, memegang atau grab G, menjangka atau reach atau RE, membawa atau move atau M, memegang atau memakai hold H, melepas atau reset road RL, pengarahan position P, pengarahan sementara pre-position PP, memberikan inspection I, merakit assemble A, lepas rakit desambel DA, memakai USU, kelembapan yang tidak terhindar atau universal delay atau UD. Lalu ada yaitu keterlambatan yang dapat terhindar atau avoidable delay AD, dan merencanakan plan atau PN, istirahat menghilangkan kelelahan atau rest area of atau R. Besok alat-alat yang digunakan untuk melakukan time study adalah ada stopwatch, yaitu ada sistem pencatatan data dan alat perekaman video. Lalu perlengkapan harus dibawa untuk melakukan time study, yaitu pensil atau bolpen untuk alat pencatat, kalkulator from time study, ada alat pengukuran, alat ini untuk menghitung jarak dan kecepatan sebagainya. Habis ada prinsip-prinsip ekonomi gerakan. Prinsip ekonomi gerakan ini digunakan untuk merancang sistem kerja yang gerakannya kerja yang benar dan ekonomis atau menghemat tenaga dan waktu. Habis itu ada prinsip-prinsip ekonomi gerakan. Ada gerakan yang berhubungan dengan tubuh manusia, gerakan yang berhubungan dengan peraturan yang tak terletak kerja, ada gerakan yang berhubungan dengan perancang peralatan. Lalu ada gerakan berhubungan tubuh manusia dan tenaga kedua tangan, yang sebaiknya memulai dan mengakhiri secara bersama. Besok kedua tangan sebaiknya tidak mengganggu secara bersama kecuali sedang istirahat. Gerakan kedua tangan akan lebih mudah jika suatu terhadap lainnya simetris dan berlawanan dengan arahnya. Lalu ada gerakan atau dua tangan sebaiknya dihemat atau memperhatikan alat natural yang bergerakan pada tubuh. Ada gerakan berhubungan dengan peraturan tata letak tempat kerja. Sebaiknya diusahakan agar peralatan dan bahan baku dapat diambil secara tepat dan tertentu. Bahan peralatan diletakkan pada tempat yang mudah atau cepat dan enak untuk diambil. Habis itu tempat penyimpanan bahan yang dirancang memanfaatkan prinsip gaya berat dan memudahkan kerja bahan yang akan diproses selalu setiap di tempat. Habis itu ada objek yang sudah selesai penyaluran dirancang menggunakan mekanisme yang baik atau bahan-bahan peralatan sebaiknya ditempatkan sedemikian rupa. Habis itu ada gerakan berhubungan dengan perencanaan peralatan. Alat tangan sebaiknya dapat dibedakan semua pekerjaan bila penggunaan dari perkakas, pembantu alat semua digerakkan dengan kaki dan gerakan. Habis itu peralatan sebaiknya disediakan rupa sehingga memudahkan dalam penanganan dan penyimpanan. Habis itu peralatan sebaiknya palang harus didesain dengan ergonomis sehingga tubuh bekerja postur dengan baik minum. Baiklah, sekian dari hasil video saya. Terima kasih.